Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita masuk bagi halaman pasal ke-8 dan pasal ke-9. Kita akan lihat bersama pada ayat 4 dan ayatnya yang kelima, Saudara, dari pasalnya ke-8. Ayat 4 dan ayatnya kelima. Sama-sama kita baca ayat-ayatnya. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Saudara, kita melihat tentang kekaguman Daud kepada Tuhan. Dan kekaguman itu ya tidak habis-habis, karena ketika Daud memikirkan hidupnya, bagaimana Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang tidak terkatakan itu, ya tidak terkatakan, artinya tidak ada satu kata, kalimat atau bahasa yang bisa menggambarkan tentang kebesaran Tuhan. Ada amin, saudaranya. Kata mulia, kata dahsyat itu nggak bisa menggambarkan Tuhan, loh saudara. Ya, kata-kata kita tuh sangat terbatas sekali. Kalimat-kalimat kita tentang pengagungan kepada Tuhan itu sangat terbatas sekali. Mulia itu tidak menggambarkan Tuhan, tidak bisa menggambarkan Tuhan, ya saudara. Karena Tuhan jauh dari yang namanya mulia, lebih tinggi dari yang namanya mulia, lebih tinggi dari yang namanya agung. Sehingga yang saya katakan tidak terkatakan, tidak ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkan Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa itu. Dan terlebih lagi Daud berkata bahwa jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Lalu kemudian Daud bilang begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Sudah bisa bayangkan bagi saudara ya, betapa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya pernah sampaikan bagaimana alam semesta raya ini alam semesta raya yang tidak terukur, sudah. Ya. Alam semesta raya ini alam semesta raya yang tidak terukur. Makanya jarak yang dikatakan sama para ahli, saudara, jarak antara mana gitu ya, tata surya mana itu jaraknya jutaan tahun cahaya. Itu tuh jauh banget, saudara. Ya. Manusia dulu mau melihat alam semesta lewat teleskop yang ada di bumi, ya. Mau lihat seperti apa bintang atau apa planet, sampai tidak cukup, saudara. Sampai kemudian manusia mengirim teleskop ini ke luar angkasa, ya, yang kita kenal dengan teleskop Hubble, saudara. Teleskop Hubble ini teleskop yang luar biasa sekali, ya. Teleskop yang luar biasa sekali. Bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang sangat jauh sekali. Dan satu saat, saudaraku, ya, satu saat ada seorang operator yang bilang begini, pemimpin operatornya bilang begini, ini ada daerah bintang-bintang, ini tidak ada daerah bintang-bintang, tapi di bagian ini bagian yang gelap, ya. Bagian yang gelap di alam semesta itu ada bagian yang gelap. Di sini ada kelihatan ada bintang-bintang, tapi di sini bagian gelap. Lalu kemudian diteropong, sudah, ya, diteropong sampai tembus sampai jauh. Ternyata itu ada lagi. Ternyata itu ada lagi. Ada, kita itu kita itu disebut Bima Sakti, ya sudah. Bima Sakti itu bukan cuma bumi, Mars, Neptunus sampai Pluto, ya sudah, yang katanya Pluto sudah bukan disebut planet. Dan itu satu tata surya, ya. Dan banyak sekali tata surya seperti itu. Dan kemudian Daud bilang begini, Daud nggak ngerti betapa luasnya tata surya alam semesta raya, ya. Baru setelah teknologi ditemukan, baru kita mengerti, waduh gede banget. Kita berpikir yang namanya alam semesta tuh seperti itu, saudara, ya. Merkurius, Pluto, nah itulah kemudian cakupan dari alam semesta. Itu hanya bagian kecil, ya, itu hanya bagian kecil. Sudah, Daud belum tahu hal itu.
Kalau sampai Daud ngerti hal itu, maka Daud semakin terkagum-kagum dengan Tuhannya. Kenapa? Karena dia bilang begini, Allah yang hebat itu, kenapa kemudian dia memperhatikan manusia yang hina? Allah yang hebat itu, kenapa dia memperhatikan yang dia makhluk yang disebut dengan manusia? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau sampai Daud tahu lagi, saudara, bahwa kemudian Allah yang hebat, yang luar biasa itu, saudara, yang Daud kenal. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru, Allah itu kemudian menjadi manusia. Mau menjadi manusia, maka itu lebih sesuatu yang lebih nggak masuk akal lagi. Makanya hal yang seperti ini sulit untuk diterima oleh banyak agama. Hal yang seperti ini sulit untuk diterima, saudara, karena ini memang betul-betul sesuatu yang nggak pernah bisa masuk akal. Allah jadi manusia, dan bukan cuma jadi manusia, mau disalib lagi, mau mati lagi. Gimana caranya? Ini sesuatu yang nggak bisa diterima. Karena konsepnya manusia adalah, ya Allah itu adalah Allah yang harus dihampiri, bukan Allah yang menghampiri. Betapa dahsyatnya Allah saya, Allah saudara. Ada amin, saudara. Allah yang bukan mau dihampiri sama manusia, tapi Allah yang mau menghampiri manusia. Ada amin, saudara. Bahkan bukan cuma menghampiri manusia, dia mau ganti dosa, dia mau tebus dosa manusia dengan nyawa. Ini konsep yang orang bilang begini, bodoh. Betul kan, saudara? Ini konsep yang orang bilang tolol. Makanya Alkitab bilang begini, berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Betul, saudara? Ya. Berita tentang salib, berita tentang penderitaan, berita tentang Yesus yang lahir di kandang domba, Yesus yang kemudian jadi manusia, saudaraku. Lalu kemudian Yesus yang beraktivitas selama 3,5 tahun. Bodoh. Allah. Sampai kemudian yang lebih tidak masuk akal lagi, bagaimana apa, saudara? Bagaimana Allah itu yang menjadi manusia, saudara, dia mati di salib. Bodoh. Memang seperti itu. Orang gak bisa terima konsep yang seperti itu, cara berpikir seperti itu. Tapi itulah Yesus kita, ada amin, saudara. Itulah Tuhan saudara dan saya. Kenapa dikatakan, saudara, dalam kitab Ibrani, saudara, dalam kitab Ibrani, karena dia mau jadi imam besar. Imam besar yang apa? Yang bisa merasakan apa yang dirasakan sama manusia. Keren loh, saudara. Kalau saudara melihat tentang ayat itu, saudara, bagaimana dia mau merasakan apa sih yang dirasa sama manusia, apa? Kita nggak tahu yang namanya susah, kita nggak tahu yang namanya lapar. Kok rasanya lapar? Kalau kita nggak pernah tahu yang namanya lapar, kita nggak pernah ngerasain lapar. Makanya ada orang yang bilang, apa sih ibu-ibu sibuk terus sama minyak goreng, sibuk terus sama minyak goreng. Ya, karena memang nggak pernah tahu tentang minyak goreng, sudah. Semuanya selalu jadi di atas meja makan. Nggak pernah mikir tentang minyak goreng, nggak pernah tahu susahnya beli minyak goreng, nggak pernah ngerti harga minyak goreng mahal, nggak ada urusan karena memang tidak berdampak. Tapi buat orang-orang yang ibu-ibu secara normal tahu, saudara, walaupun ibu-ibu nggak pernah ke pasar, nggak pernah masak, tapi paling enggak ada pembantu bilang begini loh, Bu, minyak goreng naik, gitu. Nah ini kalau orang nggak ngerti karena nggak pernah tahu, maka dia nggak pernah tahu rasanya. Itulah sebabnya kalau sampai Tuhan kita nggak pernah tahu rasanya seperti menjadi apa manusia,
nggak ngerti yang namanya susah, nggak ngerti yang namanya takut, maka dia nggak bisa tolong kita, saudara. Amin, saudara. Dia nggak bisa tolong kita, karena dia akan bilang begini, kayak gitu aja takut, kayak gitu aja keringatan, kayak gitu aja tegang. Karena dia nggak tahu rasanya tegang, dia nggak tahu yang namanya nervous, dia nggak pernah tahu yang namanya berdebar, perasaan hati ini berdebar, dia nggak pernah. Tapi Yesus Tuhan kita, dia pernah merasakan semuanya itu. Ada amin, saudara. Dia pernah merasakan yang namanya rasa takut waktu dia berdoa di taman Getsemani. Hebat. Dia tahu apa itu yang namanya rasa lapar, karena dia lahir nggak punya apa-apa. Makanya apa? Waktu orang-orang ngikutin Yesus, saudara, yang 5.000 orang lalu kemudian dikasih makan itu sama Tuhan Yesus, dikasih roti dan ikan, saudara. Tuhan bilang begini sama murid-muridnya, jangan biarkan mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Apa sih artinya ini, saudara? Yesus tahu yang namanya lapar tuh bisa berakibatnya fatal. Kalau orang nggak punya makanan, dibiarkan lemas dan lalu kemudian menempuh perjalanan yang jauh, maka itu akibatnya nanti fatal, pingsan di jalan. Kata-kata itu tuh dalam. Kata-kata itu artinya apa? Yesus ngerti apa yang dialami oleh manusia. Ada amin. Sehingga ketika kita bilang begini, Tuhan, saya lagi takut loh Tuhan. Dia tahu rasa takut itu seperti apa, karena dia pernah merasakan itu di taman Getsemani. Tuhan, saya dikhianati loh Tuhan. Dia tahu arti kata dikhianati, karena dia pernah dikhianati sama murid. Sudah bisa nangkap ya, saudara? Maksud saya gini loh, kita tuh beruntung punya Tuhan yang hidup seperti itu. Ada amin, saudara? Ada amin, saudara? Kita tuh beruntung punya Tuhan yang dia bukan cuma di sorga lalu kemudian petang-peteng, ya. Oh manusia ya, ini manusia ya. Oh ini manusia. Dan dia cuma nonton. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngerti tentang apa itu yang namanya lapar, apa itu yang namanya air mata. Dia juga nggak ngerti yang namanya orang dalam gagal, rasa gagal. Dia nggak pernah ngerti. Dia nggak pernah ngerti yang namanya kecewa. Dia nggak pernah ngerti. Saudara, tolong kita ya, saudara, supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Ada amin, saudara. Dan kita semakin mengasihi Tuhan kita. Karena Allah kita itu bukan Allah yang gak punya perasaan, bukan Allah yang gak ngerti perasaan saya dan saudara, tapi dia sangat mengerti. Makanya dia berani bilang begini, mari datang kepadaku, hai kamu yang lesu dan berbeban berat. Dia tahu apa yang namanya kata lesu. Lesu itu apa? Aduh, kayak hilang pengharapan. Lemes bukan karena badan, tapi karena ada satu keadaan yang bikin dia kecewa, dia tertekan. Firman Tuhan bilang begini, mari datang kepadaku, hai kamu yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Daud nggak ngerti bahwa Allah yang dia kagumi itu, lalu kemudian saudaraku, dia menjelma jadi manusia, menjadi pribadi Yesus. Memang dia menubuatkan, tapi dia kurang ngerti tentang hal itu. Jadi maksud saya gini loh, saudara. Kalau kita kurang kagum sama Tuhan dan tidak kagum sama Tuhan, itu udah keterlaluan. Betapa hidup kita dipelihara sama Tuhan, bukan cuma ditebus, tapi hidup kita ditolong dari hari ke hari. Ada amin, saudara. Kita dipelihara sama Tuhan dari hari ke hari. Dia bukan cuma datang untuk menebus saya dan saudara, menyelamatkan saya dan dosa saya dan saudara, tapi dia juga berkata bahwa aku mengirimkan roh penolong
Untuk apa? Menyertai kamu dimanapun kamu berada. Biarlah pengertian ini, saudaraku, ya, pengertian ini ada sama kita. Kita mengenal Tuhan kita seperti apa dan bagaimana Dia sesungguhnya. Kita bukan seperti orang-orang yang menyembah tanpa ngerti apa-apa. Yang penting udah diajar, disuruh sama orang tua seperti itu. Tetapi yang nggak tahu juga seperti apa tuh. Tolong kita Bapak Saudara, ya, supaya penghargaan itu, kekaguman itu, saudara, itu akan membuat kita semakin menghargai karya Tuhan, pribadi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita bukan cuma tahu tentang Tuhan, tetapi kita semakin mengenal Tuhan. Betapa ajaibnya Dia, betapa apa ya, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, kadang-kadang bukan lagi kata-kata yang keluar, tapi air mata, ya, seruan gitu. Udah nggak jelas lagi karena udah kata-kata nggak cukup. Amin, saudara, ya. Luapan hati yang keluar. Itu waktu kita menyembah Tuhan tuh, ya, kita ketemu sama Tuhan lewat penyembahan kita, saudara. Sehingga kata-kata kita udah nggak cukup lagi, haleluya, haleluya. Sehingga kata-kata itu hilang, cuman teriakan, cuman apa ya, jeritan, bukan jeritan tangisan penderita, tapi kekaguman kita yang kita sampaikan. Tuhan bawa kita semakin mengenal pribadi Tuhan, sehingga maksud saya begini loh, saudara, sehingga kita nggak takut sama yang namanya masa depan. Ada amin, saudara, ya. Kalau kita mengenal Tuhan kita nggak takut sama yang namanya masalah. Kalau kita mengenal Tuhan kita ngerti siapa Tuhan kita nggak takut sama yang namanya situasi yang berubah. Ya, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita kenal banget Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Ada amin, saudara. Dan Dia selalu siap menjadi penolong buat saya dan saudara. Dia menyediakan segala sesuatunya buat saya dan saudara, untuk memampukan kita melewati semua tantangan, rintangan, badai kehidupan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kita kenal Tuhan dengan benar. Kita harus mengerti Tuhan dengan benar. Kekaguman kita harus sungguh-sungguhnya, saudara, kepada Tuhan. Sehingga apa? Kekaguman kita itu bukan kata orang, Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh hebat. Oh iya ya, Tuhan hebat. Tapi kita nggak pernah ngalamin sendiri, kita nggak pernah kenal sendiri tentang Tuhan yang hebat itu seperti apa. Ini bagian yang pertama, Bapak Saudara. Bagian yang kedua, pasal yang ke-9, Bapak Saudara, 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Sama-sama kita baca ayat 14 dan 15 dari pasal 9. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion, karena keselamatan yang dari padamu. Saudara, dua ayat ini dua ayat yang berbeda sesungguhnya. Ini jadi satu kesatuan, tetapi kalau saudara penggal ini jadi satu, ini jadi dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena dikatakan begini ayat 4, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ini bicara tentang Daud yang dalam penderitaan, Daud yang dalam kesusahan, Daud yang di dalam pergumulan hidup. Tapi kemudian ayat yang selanjutnya 15 bilang ini, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion, karena keselamatan yang daripada. Dua hal ini harusnya jadi satu paket yang tidak terpisahkan. Jadi satu paket yang gak boleh terpisahkan. Tapi berapa banyak orang kemudian menganggapnya ini menjadi sesuatu yang dibuang, bisa dipisahkan, bisa dipenggal. Artinya begini, satu paket
ketika saudara sudah ditolong sama Tuhan, ketika saudara sudah disembuhkan sama Tuhan, ketika saudara sudah diberkati sama Tuhan, maka ayat selanjutnya harusnya terjadi juga dalam hidup saudara. Hidup saya dan saudara memuliakan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Dua hal ini harusnya jadi satu paket. Tapi berapa banyak orang memenggal. Jadi dua hal yang berbeda. Artinya banyak orang begini, saudara. Ketika dia sudah dapatkan pertolongan Tuhan, dia dapatkan kesembuhan, dia dapatkan doanya dijawab sama Tuhan. Tapi kemudian bagian yang kedua ini nggak ada, gitu. Nggak ada. Ayat yang berkata, saudaraku, ya, ayat yang berkata tadi, maaf, saudara. Ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat yang ke-15 bilang begini, saudara. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada nggak ada. Setelah orang ditolong sama Tuhan, nggak ada ucapan syukur. Setelah orang ditolong sama Tuhan, ada banyak anak Tuhan yang ditolong sama Tuhan, disembuhkan sama Tuhan, diberkati, nggak ada ucapan syukur. Nggak ada ucapan syukur. Apalagi kalau bicara Daud bilang begini, saudaraku. Ya, Daud bilang, dan bersorak-sorak di pintu gerbang, aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Maksudnya gini loh, setelah dia ditolong sama Tuhan, dia jadi saksi. Dia bersaksi kepada banyak orang tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Itu nggak ada. Berapa banyak orang bilang begini, ketika hidupnya ditolong, ketika hidupnya diberkati, ketika hidupnya diangkat dari lumpur kegagalan, saudara, dia bilang begini, ya, wong sih, ya kita sih, ya memang mesti orang tuh mesti pinter, jadi mesti bisa ini mesti bisa berjuang, mesti mikirnya mesti bener supaya bisa keluar dari masalah. Padahal dia keluar itu karena ditolong sama Tuhan. Padahal dia lolos dari apa, saudaraku, dari terkaman saudara binatang buas, karena Tuhan yang luputkan dia. Berapa banyak orang bilang begini, ya sayanya memang saya diajarnya begitu. Hidup itu karena pertolongan Tuhan, saudara. Amin. Hidup kita itu karena pertolongan Tuhan. Tidak lebih. Betul, ada orang-orang yang dari tangan Tuhan. Tapi maaf, segala sesuatu sumbernya dari Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau dokter nolong kita, itu pun dari Tuhan. Bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Saya suka sama dokter kita, dokter Giriati. Dia kalau bilang enggak, Tuhan yang sembuhin, bukan saya sih bukan. Hebat dokter. Tapi dia tahu sekali tentang, sebetulnya dia hanya berusaha, tapi Tuhan yang bekerja di dalam. Bagian ini seringkali kita pisahkan, kita split. Ditolong dan kemudian mengucap syukur. Ditolong lalu kemudian memuliakan Tuhan. Ditolong kemudian melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu kita bisa. Cerita tentang ditolongnya ada, tapi cerita tentang memuliakan Tuhan yang jadi hilang. Maaf, saudara. Seperti 10 orang kusta. 9 orang kusta nggak ada lagi ceritanya. Ceritanya cuma sampai di mana? Sampai di mana waktu dia berjalan masuk ke dalam kota, saudara. Masuk ke dalam kota, lalu kemudian dia sembuh. Tapi apakah dia kemudian melanjutkan masuk ke dalam kota dan ketemu sama para imam? Enggak. Dia masuk ke dalam kota. Wah,
dia sorak-sorai, nggak tahu ngapain. Terserah dia sekarang. Karena dulu untuk ngapa-ngapain dia terbatas, dia nggak bisa. Orang kalau misalnya melewat, dia lewat, saudaraku, orang tahu ada orang kusta, orang mesti bilang najis. Orangnya tuh, orang kustanya harus bilang najis. Bayangin, nunjukin bahwa dia nggak boleh. Kalau sampai dia ngedekat sama orang lalu kemudian ternyata dia kusta, itu orang berhak lemparin dia sama batu sampai mati. Makanya supaya dia tidak dihukum, sudah tidak dihukum massal, dia kalau ada orang dia harus bilang najis sambil tutup pakai kain. Najis. Maksudnya saya kusta. Orang yang ditolong dari penderitaan yang seperti ini. Tapi ini jadi sebuah teguran sebetulnya. Itu jadi sebuah jadi sebuah contoh buat kita bahwa ada terlalu banyak orang yang seperti itu. Lebih banyak orang yang seperti itu, yang ditolong lalu kemudian melupakan kebaikan. Maaf, kita bagian dari satu orang ini, ataukah kita bagian dari 9 orang kusta? Kita bagian dari 1, atau kita bagian dari 9? Tolong kita sudah, ya, hanya pertolongan Tuhan yang sudah terjadi. Dan ada banyak lagi, saya percaya ada banyak lagi pertolongan Tuhan yang Tuhan masih mau buat dalam hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Tapi sampai di sini kita bertanya, kita lihat, adakah kita sudah memuliakan Tuhan lewat apa yang sudah kita alami dalam hidup? Jangan hapus cerita yang kedua. Jangan hapus cerita yang saudara yang tadi. Memuliakan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, jangan hapus. Jangan hapus. Karena saya percaya nanti ada akibat yang kita akan alami kalau kita coba hapus bagian. Saya nggak tahu 9 orang kusta ini nggak ada ceritanya sih, nggak ada ceritanya. Tapi saya percaya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka kemudian. Bahwa hidup ini belum berakhir kan? Ya, hidup ini belum berakhir. Apakah kemudian mereka kena kusta lagi? Ya. Karena sudah tahu nggak? Yang namanya kusta itu saudara, yang namanya kusta itu orang kalau kena kusta dinyatakan kusta itu teliti banget. Ya. Dia kalau saudara baca di mana tuh kitab Imamat atau kitab apa itu saudara, ya sampai nanti dicek itu, nanti lapisan kulit satu, nanti bagaimana itu putih-putihnya sudah sampai di mana, itu saudara. Putih-putihnya tuh sudah sampai di mana? Adakah putih-putihnya ini hanya sampai di mana? Kalau ini sampai di mana? Dia belum kusta, gitu loh saudara. Tapi kalau dia sudah sampai di lapisan yang mana? Oh ini udah kusta. Gitu. Itu sudah. Jadi artinya saya bilang begini, bisa saja saudara Tuhan hilangkan, tapi sebetulnya ada bagian yang kemudian punya potensi, masih punya potensi gitu. Dia masih bisa muncul lagi. Dan ketika orang ini lupa mengucap syukur sama Tuhan, maka bisa jadi saudara ini hilang, tapi ini masih punya berpotensi nanti ya 6 bulan 1 tahun ke depan dia bisa muncul. Jangan anggap bahwa itu terjadi kebetulan, karena mungkin orang-orang 9 orang ini bilang kebetulan gitu. Ya, wah bebas.
nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau saya dan saudara masih ada, bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan baik buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Dia sudah banyak meluputkan kita, ya, dari mara bahaya, dari lembah kekelaman. Saya banyak pengalaman dalam hidup ini, saudara. Bagaimana Tuhan meluputkan saya, bagaimana Tuhan bela saya, bagaimana Tuhan selamatkan saya, bagaimana Tuhan, tolong saya. Tapi cerita yang selanjutnya menjadi penting. Apa yang kita mau lakukan setelah kita ditolong sama Tuhan? Apa yang kita mau kerjakan setelah kita dibela sama Tuhan? Apa yang kita mau lakukan setelah kita disembuhkan sama Tuhan? Apa yang kita mau lakukan setelah usaha kita diberkati sama Tuhan? Apa yang kita mau lakukan setelah kita diluputkan dari masalah? Apa? Jangan hanya berhenti sampai di mana Tuhan tolong saya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Selesai. Lalu sepertinya ada kata gini, tamat. Enggak, belum tamat. Ceritanya masih harus bergulir lagi, masih harus berjalan lagi. Cerita tentang apa? Cerita tentang apa yang kita mau kerjakan setelah kita ditolong sama Tuhan. Cerita tentang apa yang kita mau kerjakan setelah kita diberkati sama Tuhan. Apa? Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Depan penuh dengan harapan.
Amin. Tahu belajar membalas kebaikan Tuhan. Walaupun itu tidak pernah cukup, tetapi kami mau belajar membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang kami mau kerjakan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik di untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga. Yang belum berumah tangga diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami di Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, keturunan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah. Kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Tuhan.